Penggunaan probiotik dan mineral pada budidaya udang faname. Apa yang kita bahas? 1. Pengertian probiotik. 2. Manfaat probiotik secara umum. 3. Manfaat probiotik pada kolam. 4. Manfaat probiotik pada sistem imun. 5. Manfaat mineral pada udang dan kolam. 6. Kesimpulan. 1. Pengertian probiotik. Beda antara probiotik dan prebiotik. Probiotik mikroba yang mempunyai efek positif dan sengaja ditambahkan ke pakan melalui saluran pencernakan. Probiotik. Probiotik dewasa ini tidak hanya yang digunakan ke pakan, tetapi juga digunakan untuk maintenance air serta untuk memperbaiki ekosistem kolam. Prebiotik merupakan makanan atau nutrisi dari probiotik, biasanya berasal dari gula atau karbohidrat yang tidak dapat diserap tubuh, misal glucan, contohnya FOS Fructooligosaccharides, GOS, Glucoligosaccharides, dan lain-lain. Probiotik tambah prebiotik sama dengan simbiotik. Simbiotik probiotik merupakan mikroba yang mempunyai efek positif dan sengaja diberikan ke dalam pakan melalui saluran pencernakan plus perairan atau kolam. Prebiotik merupakan nutrisi dari probiotik. Simbiotik merupakan bentuk sediaan probiotik yang dilengkapi dengan prebiotik. Manfaat probiotik secara umum. Mengurai bahan pakan ada bagian yang keras dan lunak, akan dibantu dicerna dengan enzim yang dihasilkan. Meningkatkan TDN. Akibatnya kolam lebih tidak bau, menurunkan FCR dan meningkatkan ADG. Karena TDN naik, maka FCR akan turun dan ADG meningkat. Mengurangi waktu panen atau meningkatkan produksi, karena penggunaan pakan lebih efisien dan air kolam menjadi bersih. Manfaat probiotik untuk menurunkan FCR. FCR dipengaruhi oleh 1. Benih udang. Benur yang baik akan mempengaruhi tingkat RFC. 2. Benih udang protein di pakan ikan setidaknya mengandung protein 28-30, lemak 5%, dan energi 3.300 kilokalori per kilogram. Makin tinggi protein harga pakan makin membuat ikan cepat besar, namun harga pakan makin tinggi protein harga makin mahal. Protein pada pakan yang terfermentasi bisa naik 2 hingga 9%. Tergantung jenis bakteri, jumlah probiotik, dan waktu fermentasi. Feed intake, pemberian pakan sesuai dengan bobot dan umur udang dari biomasa. Manfaat untuk menurunkan FCR. FCR dipengaruhi oleh 1. Manajemen pakan. Bagaimana cara memberikan pakan yang tepat, tidak kurang maupun tidak tersisa banyak, karena kelebihan akan memberikan dampak cemaran pada kolam. Kolam yang tercemar memberikan potensi banyaknya penyakit dan kesehatan udang yang akhirnya mempengaruhi produksi. 2. Lingkungan du kolam. Kolam yang baik, du cukup. Du ini bisa dipengaruhi oleh jumlah phytoplankton, jumlah populasi algae, jumlah probiotik, turbulensi pompa, density, jumlah akumulasi bahan organik di kolam, penyebab bau kolam, dan lain-lain. Fermentasi pakan langsung diberikan. TDN-nya besar mana? Difermentasi lebih dahulu. Dosis probiotik 1 sampai dengan 2 tutup per 2000,5 kg pakan dicampur air bersih dulu 100 sampai dengan 300 ml tergantung kadar air pakan. Kenapa pakan baik bila difermentasi? Pakan plus probiotik sama dengan protein, makin tinggi ikan akan makin cepat besar. Adanya Bacillus sp menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease untuk membantu penyerapan nutrisi pakan. Apabila nutrisi yang terserap tinggi, maka nilai konversi pakan akan rendah, FCR turun. Bisa turun hingga 0,2 sampai dengan 0,3. Adanya Bifidobacterium dan Saccharomyces cerevisiae membantu pemecahan bahan pakan sehingga penyerapan nutrisi lebih optimal. Macam probiotik manfaat genus Bacillus. Pertama, B. subtilis, imunostimulan, pemecah protein dan lain-lain. Kedua, B. licheniformis, menghambat Vibrio WFD, AHPND. Ketiga, B. Megatherium,
menghambat perkembangan patogen bagus untuk pertanian, perikanan. Keempat, B. Pumilis, menghambat perkembangan vibrio. Kelima, B. Pelimakse, menghasilkan pelimiksin untuk antibiotik alami. Cocok patin atau ikan tidak boleh ada residual antibiotika. Manfaat Lactobacillus. Pertama, lebar. Fermentum, pencernakan, membantu produksi B6, fit B12 dan asam laktat. Kedua, lebar. Plantarum, amilolitik. Manfaat jamur Aspergillus nizae, penghasil beberapa enzim antara lain amilasa, amiloglukosidasa, sesulasa, pektenis. Penghasil asam sitrat, asam glukenit. Manfaat yeast, memecah karbohidrat jadi senyawa gula sederhana. Penghasil MOS dan GOS, penghasil mucotoxin binder, dan lain-lain. Menurunkan TDN, mengurai bahan pakan ada bagian yang keras dan lunak, akan dibantu dicerna dengan enzim yang dihasilkan. Meningkatkan TDN, makin banyak nutrisi yang diserap tubuh, pakan makin efisien. Penggunaan pakan, campurkan minaraya dengan air bersih lalu campurkan ke pakan, aduk rata. A. Pemberian langsung, tunggu 15 menit lalu diberikan ke udang. B. Fermentasi. Pakan yang sudah diaduk dengan larutan minaraya dimasukkan ke wadah tertutup diam 1 SD 2 hari, tidak disarankan lebih dari 3 hari, berikan ke udang secara normal. Air, tuangkan pada air kolam, mulai dari persiapan awal hingga pemeliharaan. Meningkatkan EBW, probiotik menurunkan FCR. Enzim ADA membantu proses pemecahan bahan pakan menjadi partikel yang lebih sederhana. Meningkatkan EBW. Karena setiap hari nutrisi yang diserap tubuh lebih banyak, maka DG-nya makin besar atau tinggi. FCR bonus, meningkatkan TDN, menurunkan FCR, meningkatkan EBW, mempercepat waktu produksi atau mempercepat waktu panen. Manfaat probiotik pada kolam dikondisikan probiotik, mikroba positif mendominasi kolam, sehingga bakteri negatif tidak memberi efek yang merugikan. Makin banyak populasi probiotik memacu tersedianya oksigen terlarut dalam air, DO akan cenderung naik. Kinerja probiotik pada kolam. Mengurai bahan organik, bahan pakan ada bagian yang keras dan lunak. Yang keras dan lunak ini akan dibantu dicerna dengan enzim yang dihasilkan. Meningkatkan DO, karena bahan organik yang ada diuraikan dengan enzim yang dihasilkan dan reaksi menghasilkan oksigen terlarut. Menurunkan parameter cemaran, beban TOM, nitrit, amoniak, H2S, dan lain-lain akan berkurang. Menyehatkan kolam, bahan pakan ada bagian yang keras dan lunak. Yang keras dan lunak ini akan dibantu dicerna dengan enzim yang dihasilkan. Meningkatkan kualitas kolam, beban cemaran berkurang atau air kolam lebih bersih atau lebih sehat. Meningkatkan DO, menurunkan TOM, efek sisa nutrisi dalam fesis berkurang, nutrisi yang terserap plus. Kenapa DO naik? Kolam menjadi makin baik, TOM rendah. DO naik. Ekosistem kolam makin baik. Sisa nutrisi yang terbuat berkurang, aerobik bakteria dan phytoplankton plus. Udang makin sehat, kondisi air makin bersih atau sehat. Kenapa ekosistem kolam makin naik? Airnya bersih, kolam bagus, udang juga akan lebih bersih. Probiotik untuk pengurai limbah udang, sumber bahan organik. Sisa pakan, enco kurang dari 1 jam. Bangkai udang. Fesis. Bangkai alge atau bahan organik lain. Terkumpul akan meningkatkan TOM atau sampah organik yang mengganggu. Diberikan dengan mikroba pengurai. Maintenance nitrit dan amoniak serta H2S dalam kolam. Pakan makin tinggi kadar proteinnya, maka potensi tingginya nitrit dan amonia akan makin besar. Maka beberapa teknisi dan nutrisionis kolam ramsung pakan udang membatasi kadar protein ini, padahal makin tinggi kadar protein maka udang makin cepat besar. Makin mencemari air, dan makin tinggi kadar nitrit makin menjadi masalah pada udang. Nitrogen dari udara juga potensi tinggi penyebab NO2 tinggi. Amoniak tinggi juga menjadi masalah. Peruraian nitrit.
Manfaat probiotik pada sistem imun, udang lebih sehat. Adanya hasil metabolit sekunder. Beberapa probiotik menekan pertumbuhan patogen. Mekanisme terbentuknya metabolit sekunder, misalnya Bacillus plimexae dan Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum dapat mengendalikan pertumbuhan vibrio sehingga air kolam makin sehat. Dengan adanya metabolit sekunder ini dapat mengurangi atau menghilangkan vibrio di air sehingga udang tetap sehat. Manfaat mineral pada udang merupakan bahan anorganik yang dibutuhkan udang untuk manfaat atau fungsi mineral untuk ikan dan udang, yaitu penyusun utama struktur rangka eksoskeleton, cara Pak untuk molting, transfer elektron dan kofaktor mengaktifkan dalam metabolisme, katalis dan enzim aktivator. Sebagai regulasi keseimbangan asam basa dan sistem osmoregulasi dari darah maupun cairan tubuh lainnya. Komponen penting dari vitamin, hormon, enzim dan pigmen pernapasan. Elektrolit Na+, K+, Mg di atas 2 C di atas 2, Cl dan HCO3 berperan utama dalam osmotek dan mengatur regulasi air dan larutan dalam udang. Manfaat atau fungsi mineral untuk ikan dan udang, yaitu membantu kecukupan mineral dalam air, agar alkalinitas, hardness, salinity, dan lain-lain dalam kondisi cocok pada pertumbuhan dan perkembangan udang, mencegah gagal molting atau soft shell, membantu pertumbuhan probiotik dan phytoplankton serta zooplankton dalam kolam. Sebagai regulasi keseimbangan asam basa dan sistem osmoregulasi yang baik. Komponen penting dari vitamin, hormon, enzim, dan pigmen udang yang pigmented lebih disukai dari yang pucat. Membantu menurunkan FCR. Makro dan mikro mineral. Mineral makro adalah mineral yang konsentrasinya dalam tubuh organisme dibutuhkan dalam jumlah besar, lebih dari 100 mg per kilogram pakan kering, yaitu kalsium C, magnesium Mg, sodium Na, potasium K, fosfor panjang, klorin Cl, dan sulfur S. Mineral mikro adalah mineral yang konsentrasinya dalam tubuh setiap organisme dalam jumlah sedikit kurang dari 100 mg per kilogram pakan kering, yaitu besi, tembaga, mangan, zinc, kobalt, molybdenum, kromium, selenium, fluorine, iodine atau yodium, nikkel, dan lain-lain. Pertumbuhan udang akan lebih baik. Manfaat masing-masing unsur. Manfaat kalsium, yaitu perkembangan dan pemeliharaan sistem skeletal dan berperan dalam beberapa proses fisiologis udang, mengatur sistem kerja syaraf, mengatur kontraksi dan relaksasi otot, transmisi impuls syaraf, pembekuan dan pengentalan darah sebagai intracelular regulator atau messenger, yaitu membantu regulasi aktivitas otot kerangka, jantung dan jaringan lainnya. Komponen utama pembentuk kerangka tubuh atau carapas, mempertahankan integritas sel dan keseimbangan asam basa, aktivasi dari beberapa enzim, membantu penyerapan vitamin B12 dan menjaga keseimbangan osmotik. Manfaat fosfor, yaitu komponen pembentuk kerangka tubuh, penyusunan asam nukleat dan membran sel, serta dalam reaksi seluler metabolisme karbohidrat, lipid dan asam amino. Sebagai penyanggah buffer dalam cairan tubuh ikan dan udang. Kekurangan defisiensi fosfor dapat menyebabkan pertumbuhan menjadi lambat dan penurunan efisiensi pakan, menyebabkan tulang belakang bengkok dan rapuh, hambatan mineralisasi pada tulang. Manfaat magnesium, yaitu magnesium merupakan kofaktor bagi semua enzim yang terlibat di dalam reaksi pemindahan fosfat, fosfokinase, yang menggunakan ATP dan fosfat nukleotida yang lain sebagai substrat. Gusrina, 2008. Manfaat magnesium, yaitu fungsi kofaktor mengaktifkan kerja enzim dalam metabolisme lemak, karbohidrat dan protein sebagai komponen esensial dalam menjaga homeostasis intra dan ekstraseluler. Kekurangan magnesium, yaitu dapat menyebabkan penurunan nafsu makan, pertumbuhan menjadi lambat dan aktivitas ikan berkurang. Manfaat potasium, yaitu
Rendahnya kandungan mineral potasium pada air dapat menyebabkan udang susah untuk menyerap mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga udang cenderung berkulit tipis, nafsu makan berkurang dan mudah stres. Manfaat potasium, yaitu sebagai kation monovalent dalam cairan selular, sistem syaraf dan osmoregulasi. Memelihara keseimbangan air dan distribusinya. Memelihara keseimbangan osmotik normal, asam basa dan iritabilitas otot. Kekurangan defisiensi potasium menyebabkan penggunaan pakan tidak efisien, pertumbuhan lambat, dan kematian meningkat. Manfaat sodium, yaitu sebagai kation monovalent antar cairan selular untuk keseimbangan antara asam basa dan osmoregulasi. Kekurangan defisiensi sodium menyebabkan dehidrasi, keletihan, anoreksia, dan kram otot. Kebutuhan sodium sekitar 1-3 G atau kilogram sepakan. Manfaat V, yaitu unsur yang sangat penting dalam pigmen darah, hemoglobin dan myoglobin. Terlibat dalam pengangkutan oksigen dalam darah dan urat daging, otot, serta pemindahan atau transfer elektron dalam tubuh. Unsur yang sangat penting dari variasi sistem enzim, yang meliputi enzim katalase, enzim peroxidase, enzim xantinoksidase, enzim aldehyde oksidase dan enzim succinyl dehidrogenase. Zat besi berfungsi sebagai pembawa oksigen, bukan saja oksigen pernapasan menuju jaringan, tetapi juga dalam jaringan atau dalam sel. Manfaat klorin, yaitu sebagai anion monovalent dalam cairan selular dan sistem keseimbangan asam basa. Berperan besar dalam aktivitas osmoregulasi. Manfaat zinc, yaitu sebagai kofaktor mengaktifkan dari beberapa sistem enzim yang penting dalam proses metabolisme, berperan sebagai komponen dan aktivator enzim, serta bertanggung jawab pada perkembangan embrio dan pembentukan tulang, meningkatkan imunitas. Kekurangan defisiensi zinc menyebabkan, yaitu dapat meningkatkan mortalitas, katarak pada mata, serta erosi pada sirip dan kulit. Pertumbuhan menurun, nafsu makan rendah dan menurunkan tingkat serum alkaline fosfatase. Manfaat cobalt Ko, yaitu sebagai komponen dari canocobalamin B12 sangat dibutuhkan untuk sintesa mikroflom pada saluran usus. Perawatan jaringan syaraf. Sebagai agen kegiatan untuk sistem variasi enzim. Manfaat yodium, yaitu unsur pokok dari tyroksin dan regulasi penggunaan oksigen. Mengatur laju metabolisme seluruh proses ke dalam tubuh. Kesimpulan, untuk membantu keberhasilan budidaya udang diperlukan probiotik untuk meningkatkan fungsi pencernakan, mengurangi cemaran kolam dan meningkatkan sistem imun tubuh udang. Sedangkan mineral digunakan untuk membantu metabolisme dan sistem syaraf serta pertumbuhan udang yang baik, serta membuat kondisi air sesuai dengan kebutuhan udang. Kontak kami. Pro B10 Prestige